Halo, selamat siang semuanya. Kita kembali lagi pada pertemuan kedua. Di pertemuan kedua ini kita akan membahas berkaitan lebih dalam tentang sejarah semiotika. Kita ulang dulu dari kemarin bahwa ketika kita melihat tanda, ketika kita melihat sebuah karya visual, sebuah karya seni rupa ataupun karya-karya seni yang lain, maka kita akan masuk pada sesi mental set dan sensor indrawi yang masuk dalam diri kita secara sadar maupun tidak sadar. Nah, ketika kita melihat itulah terjadi proses persepsi. Dan kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang bagus, mana yang tidak bagus, di mana di dalamnya ada motif dan ekspektasi dari apa yang kita ingin lihat. Kayak misal melihat karya-karyanya Picasso yang sangat 3 dimensi tapi ditampilkan dengan 2 dimensi. Secara indrawi kita melihat dia sangat aneh gitu kan, karya-karya Picasso tuh. Tapi bagi orang yang memiliki imajinasi yang bagus, yang melihat karya Picasso tuh bagikan melihat bagaimana sebuah objek itu diperlihatkan dari berbagai sisi. Nah, itu adalah bagian dari motif dan ekspektasi. Sehingga kita bisa melihat bahwa ada respon, oh itu memang benar karya seni. Nah, salah satu cara untuk membahas dalam kajian serupa, gitu kan. Sebenarnya kajian serupa itu dalam 3 tahun terakhir itu berkembang. Dulu ketika pertama hadir itu berkembang sangat pesat karena kita menawarkan banyak kajian, tapi kali ini kita akan fokus ke satu, ke semiotika. Semiotika merupakan sebuah ilmu tentang tanda. Semiotika ini tidak dibangun oleh kebenaran tunggal. Prinsip dasar ini berlaku untuk definisi ilmu semiotika itu sendiri. Saya cerita dulu kenapa disebut sebagai semiotika. Pertama, semua akar semiotika itu berdasar pada Ferdinand de Saussure. Profil Ferdinand de Saussure ini bisa kalian lihat di Wikipedia, banyak banget referensi-referensi berkaitan dengan Ferdinand de Saussure. Intinya adalah orang ini merupakan seorang ahli linguistik, ahli bahasa. Dia tidak percaya bahwa bahasa itu hanya bermakna sesuatu saja. Tapi bagi Saussure, bahasa merupakan simbol-simbol yang mengkomunikasikan manusia dengan dunia di luar dari diri. Pada perkembangannya, Ferdinand de Saussure merupakan satu orang yang memang berkoncern antara menghubungkan bahasa dengan simbol-simbol dari bahasa itu sendiri. Misal Saussure mengatakan ada suku kata, ada ponem, kemudian juga ada petanda, penanda, penanda, tinanda, bahasa dari Prof. Hedi, yang akhirnya memunculkan banyak kajian-kajian berkaitan dengan strukturalisme. Strukturalisme itu seperti apa sih gitu? Strukturalisme itu adalah sebuah kajian yang mencari bentuk struktur dari sebuah cerita atau sebuah novel atau sebuah karya seni atau sebuah bahasa atau sebuah puisi. Saussure itu mencoba untuk membedah bagaimana sih sebuah bahasa itu mampu dipahami sebagai sebuah simbol. Contoh, ketika kita bicara dengan teman ngomong anjing gitu kan, bahasa ngomong anjing itu bisa dimaknai dengan banyak hal. Satu, merupakan bentuk kata lain dari dog gitu kan, atau anjing. Kedua, ekspresi ketika dia mendapatkan sesuatu. Yang ketiga adalah kekagetannya. Dan ketika menggunakan kata anjing itu tadi, dia akan merepresentasikan sesuai dengan konteks kalimatnya. Saussure mencari bagaimana bentuk struktur kata anjing itu dalam bahasa wilayah masyarakat tertentu. Oke, kebayang ya, berarti ya. Nah, konstruksi semiotika bagi Saussure, ketika dia ngomong anjing itu tadi, penandanya adalah si kata anjing itu sendiri.
petandanya atau referalnya atau referensinya berarti sesuai dengan konteksnya. Misal digunakan untuk mengekspresikan sesuatu. Wih, anjing gue dapat ini deh, gitu. Bahasanya kan hal tersebut merepresentasikan terhadap sesuatu. Oh, ternyata dia mendapatkan sesuatu, kemudian dia bilang seperti itu. Strukturalisme membahas berkaitan dengan kata anjing yang terstruktur pada masyarakat atau kebudayaan tertentu. Nah, Saussure kemudian juga mengembangkan pendekatan-pendekatan linguistik yang dasarnya dari kata, yang mana akhirnya itu banyak dikembangkan oleh orang-orang setelah Saussure, termasuk Roland Barthes, kemudian ada Susan K. Langer, dan lain sebagainya. Sedangkan Charles Sanders Peirce itu melihat tanda seperti yang sudah kalian lakukan kemarin, 3 triadik, namanya triadik semiotik. Triadik semiotik itu mencari antara objek, tanda, dan juga representan. Artinya sebuah tanda itu tidak berakar pada sesuatu yang kosong. Gitu. Tanda akan berkorelasi dengan hal-hal yang dimaknai oleh banyak orang. Terjadi kesamaan pemikiran berkaitan dengan tanda tersebut, seperti kata apel, misalkan di bayangan kalian, di benak kalian ada apel, semua tergambarkan bagaimana apel, bentuknya merah, kemudian crunchy, kemudian ya bahasa-bahasa begitulah, bisa didefinisikan. First, memiliki motivasi yang sama dengan Saussure, bahwa sesuatu itu memiliki penandanya masing-masing, petandanya masing-masing. Peirce juga memiliki penganut atau pengikut yang menggunakan dasar pemikirannya untuk dikembangkan. Lalu muncul tokoh pemikir semiotika berikutnya yang dinamakan dengan Roland Barthes. Barthes ini tidak berfokus pada bahasa, maksudnya adalah dia tidak berakar pada linguistik dan tata bahasa. Roland Barthes berakar pada filsafat. Dia mengadopsi pemikiran dari Saussure bahwa ada penanda dan tinanda yang dikembangkan menjadi 2 lapis. Lapis pertama bagi Barthes adalah lapis kulit, yang mana ketika kita bilang anjing tadi, lapis kulitnya adalah kata anjing itu sendiri. Sedangkan lapis keduanya adalah lapis makna yang secara denotatif itu dikonstruksikan pada makna-makna tertentu. Saya ulangi, Barthes mengembangkan 2 lapis pada analisis semiotik. Yang pertama adalah lapis kulit. Lapis kulit itu lapis yang bisa dilihat, dirasa, diraba. Kemudian yang kedua adalah lapis makna. Secara denotatif, hal tersebut dijabarkan. Nah, perkembangan semiotika pun akhirnya berkembang gitu. Dari Charles Sanders Peirce yang dari triadik semiotik, kemudian Ferdinand de Saussure, penanda tinanda, ada Louis Hemsliff, kemudian Roland Barthes. Roland Barthes ini sampai ke mitos gitu. Mitos itu dalam artian gini, kalau lu nggak segera nikah gitu kan, kalau lu nggak segera nikah nanti umur lu keburu tua. Nah, itu mitos. Kenapa disebut sebagai mitos? Karena akhirnya kita percaya bahwa ya kita harus segera menikah, misalnya kayak gitu. Atau iklan kalau nggak menggunakan billboard itu bukan iklan. Nah, itu mitos. Atau kalau mau pinter ya kuliah, itu mitos. Lah bagaimana mitos ini dibangun? Untuk membentuk sebuah kepercayaan, itu yang menjadi fokus dari Roland Barthes. Sehingga dia akan menemukan punctum namanya. Satu konsep dari Roland Barthes disebut sebagai punctum. Apa itu punctum? Punctum adalah anomali tanda yang menjadi ciri khas pada sebuah objek. Saya ulangi, punctum merupakan anomali tanda yang menjadi ciri khas pada sebuah objek. Itu pemikiran Roland Barthes. Kemudian ada profesor di Amerika, profesor matematika, namanya Susan K. Langer, filsafat dan matematika. Kemudian dia beralih ke seni, berkaitan dengan significant form. Significant form. Susan K. Langer ini melihat bahwa tanda tidak bisa hadir hanya karena ada penanda dan tinanda. Jadi bagaimana membaca sebuah tanda bagi Kellinger, saya sudah nulis kok di Mirmax kalau nggak salah. Bentar.
seni dalam pandangan Susan Kelleher, di mana dia juga merupakan filsuf di dalamnya. Beliau mengatakan berkaitan dengan 3 prinsip dalam seni, bahwa ada ekspresi, ada kreasi, dan bentuk seni itu sendiri. Nah, bagi Kelleher, prinsip-prinsip dari karya seni atau berfokus pada bentuk seni itu memiliki tanda-tanda yang bisa dibaca, dikonstruksikan, kemudian diwacanakan. Kemudian juga dari Langer ini muncul juga pemikir tradisi semiotik berikutnya adalah Jacques Derrida. Jacques Derrida ini menghancurkan bentuk-bentuk makna tanda. Jadi gini, kayak tadi ngomongin anjing gitu kan. Lah, oleh Derrida kata anjing itu diekstraksi gitu, dipisahkan dari bahasanya, dari kata-kata yang mengikuti dia. Kemudian dia bentuk ulang dengan rekonstruksi baru. Jadi dihancurkan dulu kata-katanya, direhabilitasi, kemudian dijabarkan semua kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, baru dibentuk baru. Bentuk baru ini maknanya seperti apa? Bentuk baru ini adalah untuk menyadarkan manusia berkaitan dengan sebuah tanda. Jadi misalkan kata anjing itu bukan hanya sekedar kata obrolan yang ekspresif, tapi ternyata dia juga merupakan representasi emosi dari seseorang misalkan, dan lain sebagainya. Itulah Jacques Derrida itu disebut sebagai dekonstruksi, konsep yang dibawa oleh Jacques Derrida. Jadi bagaimana dia mendekonstruksi pemikiran pada sebuah tanda. Kemudian masuk lagi ke Jean Baudrillard. Jean Baudrillard ini merupakan salah satu pemikir yang memperlihatkan bahwa tanda itu juga mampu mempengaruhi sebuah masyarakat. Dan itu kata-kata Jean Baudrillard ini akan memunculkan pemikir semiotika di Indonesia seperti Prof. Yasraf Amir Pialang. Kemudian dia akan mengatakan berkaitan dengan hipersemiotika, artinya semiotika atau pembacaan tanda itu sudah tidak lagi manusia membaca tanda, tapi tandalah yang membaca manusia. Itu hipersemiotika. Jadi bentuk-bentuk semiotika hari ini itu tidak hanya sekedar membaca tanda, tapi bagaimana kesadaran manusia itu dihadirkan melalui tanda-tanda. Contoh kecil, brand. Brand itu kan sebuah tanda gitu kan, logo itu sebuah tanda, kemudian warna itu tanda dalam logo misalnya. Kita gunakan contoh kasus Telkomsel gitu. Telkomsel itu dengan logonya, dengan warnanya, kalian bisa membayangkan di dalam pikiran kalian, bahkan tanpa saya tunjukkan bentuk kartu Telkomsel, kalian bisa mendefinisikan bahwa itu adalah Telkomsel gitu. Itu yang disebut sebagai hypersemiotika. Artinya pemikiran kalian, brand itu sudah tertancap penuh terhadap pemikiran kalian. Nah, kira-kira itu sejarah singkatnya. Sebenarnya lebih panjang daripada itu. Sebenarnya ada banyak banget konsep yang mau diceritakan. Tetapi untuk fokus ke semiotika ini adalah tekniknya adalah memecah kandungan teks menjadi bagian-bagian. Dan yang berikutnya adalah menghubungkan mereka dengan wacana-wacana yang lebih luas. Wacana itu dalam artian adalah sesuatu yang direncanakan, kemudian diimpikan, yang menjadi sebuah ideologi bisa menjadi sebuah analisis bisa menjadi sebuah ambisi juga bisa, berkaitan dengan konteks penelitian. Sebuah analisis semiotik menyediakan cara menghubungkan antara teks tertentu dengan sistem pesan yang dimana ia beroperasi. Artinya, ketika kita mau mendalami semiotika seperti yang sudah saya katakan pada pertemuan kemarin, bahwa setiap hari kalian sebenarnya menggunakan semiotika. Hanya saja banyak yang tidak menyadari gitu. Kayak cewek ngomong terserah, itu semiotika banget. Apabila dilihat lebih dalam ya, itu semiotika banget. Kemudian sebagai sebuah metode, semiotika bersifat interpretatif. Ini yang saya bilang kemarin. Kenapa semiotika itu sangat arbitrer, sangat semena-mena? Karena dia berasal dari peneliti saja. Kelemahan utama semiotika adalah kecenderungan berfokus pada struktur makna dan pemperlakuan manusia sebagai unsur yang pasif. Semiotika cenderung mengabaikan fakta bahwa manusia selalu menciptakan makna baru.
Itu kelemahan semiotika. Kemudian kita masuk dengan sistem tandanya Ferdinand de Saussure. Yang paling sederhana, yang paling awal mengawali pemikiran di abad 16-17. Tanda-tanda yang dimaksud dalam semiotika yaitu perangkat yang kita pakai dalam upaya berusaha mencari jalan di dunia ini, di tengah-tengah manusia dan bersama-sama manusia. Semiotika visual sebagai kajian pertandaan yang menaruh minat pada penyelidikan segala makna dari tanda yang disampaikan melalui sarana visual. Berdasarkan hal tersebut, kajian semiotika memiliki dimensi sintaktik, semantik, dan juga pragmatik. Nah, elemen makna de Saussure bisa dilihat dari sini. Ada tanda yang mana di dalam sebuah tanda itu terdiri dari signifier atau eksistensi fisik dari tanda. Eksistensi fisik itu kebendaan dari tanda. Kemudian yang kedua adalah signifier atau petanda. Nah, signifier dan signified, penanda dan petanda, atau penanda dan tinanda, di mana keduanya ini akan membentuk satu relevansi yang memaknai pada sebuah tanda. Signified atau konsep mental itu berarti adalah makna-makna kalau dalam persen interpretation-nya, sign simbolnya, namanya gitu. Ini ada realitas eksternal atau makna yang hadir di dalamnya. Di sinilah disebut sebagai signification atau signifikannya seperti apa. Well, ada lagi. Kenapa di sini ada obrolan berkaitan dengan analisis? Ada kata analisis, ada sebagai sebuah metode, ada apa namanya, analisis metode, dua aja dulu. Nah, sebenarnya kalau kita mau memahami dalam satu grand teori, gitu kan, pada satu grand teori, maka kita akan mengenal banyak sekali istilah. Yang pertama adalah pendekatan. Kemudian ada perspektif. Kemudian juga ada teori. Kemudian ada analisis. Kemudian ada lagi pendekatan, perspektif, teori, analisis. Oh udah, itu aja dulu. 4 aja. Kalau kebanyakan nanti kalian bingung. Apa yang membedakan dari 4 hal ini? Yang disebut sebagai pendekatan adalah cara mendekati. Ini biasanya menggunakan keilmuan-keilmuan besar, antropologi, sosiologi, itu pendekatan. Pendekatan desain komunikasi visual, itu pendekatan. Pendekatan adalah cara mendekati, sedangkan perspektif adalah cara pandang. Jadi ini misal ada mobil di depan. Pendekatannya seperti apa? Oh, menggunakan pendekatan social engineering. Social engineering itu ngedeketin melalui sosial, ada artian berinteraksi dengan dia, kemudian ngobrol gitu kan. Itu social engineering misalkan pendekatannya. Atau menggunakan pendekatan antropologi. Pendekatan antropologi itu adalah pendekatan yang berbasis pada pembacaan terhadap budaya dari struktur masyarakatnya. Nah, pendekatan ini bisa berbeda dengan perspektif, bisa sama. Perspektifnya misalkan menggunakan tadi mendekati ke wilayah mobil itu adalah menggunakan pendekatan social engineering misalnya. Perspektifnya cara melihat ini akan berkaitan dengan hal-hal yang fokus yang akan dilihat. Misalnya mobil ada bannya misalnya atau bentuk mesinnya. Ya sudah, perspektifnya berarti bentuk mesin. Atau cara pandangnya menggunakan cara pandang pengetahuan mesin. Jadi kita akan fokus ke bagaimana struktur mesinnya, bagaimana cara bensin masuk ke dalam tangki pembakaran, ruang pembakaran, dari ruang bakar kemudian bagaimana dia menghasilkan tenaga yang setara sekian sekian horse gitu kan. Nah, perspektif ini akan sangat bergantung pada keinginan kalian sebenarnya. Makanya kalau dalam penelitian atau pengkajian itu basisnya sebenarnya adalah pengalaman pribadi.
atau pengalaman estetis kalian berkaitan dengan hal tersebut. Jadi kalau kalian ingin memulai untuk meneliti sesuatu, saran saya adalah berangkatlah dari pengalaman-pengalaman pribadi. Karena dengan pengalaman pribadi itu satu, perspektifnya itu akan jelas gitu. Akan kelihatan sebenarnya. Kalian hanya perlu untuk ngobrol aja dengan dosen pembimbing atau besok ketika kalian TA, kalian mau ngambil pengajian, ngobrol tentang perspektif apa yang akan dibangun. Sedangkan teori, dasar dari teori ini adalah apa-apa yang ada di masyarakat sebenarnya. Jadi kenyataan, fakta, dan lain sebagainya itu diekstraksi melalui pendekatan dan perspektif untuk membentuk sebuah teori. Biasanya teori ini bisa dibagi menjadi dua. Ada grand teori, teori besar seperti teori semiotika yang tadi kita pelajari di depan, atau teori-teori kecil, misalkan teori berkaitan dengan estetika Nusantara, itu teori kecil. Kenapa ada kata teori besar dan teori kecil? Karena teori besar itu biasanya sudah sangat kokoh. Mulai dari pendekatannya kokoh, perspektifnya juga kokoh, analisisnya itu juga kokoh. Teori ini biasanya berisi konsep-konsep temuan yang berbasis pada penelitian yang telah dilakukan. Semakin besar teorinya, maka akan semakin ketat aturan-aturan yang dibuat. Jadi antara pendekatan perspektif teori ini bisa satu lain juga. Misal pendekatannya pendekatan semiotik, membaca tanda. Perspektifnya perspektif tanda saja. Kemudian teori yang digunakan, misal teori menggunakan teori De Saussure misalkan. Ya berarti definisi-definisi tanda menurut Saussure itu yang digunakan. Berbeda lagi ketika teori ini dibandingkan antara satu teori dengan teori yang lain, misalkan teori fenomenologi dengan teori semiotik, misalkan teori tanda dengan teori pengalaman. Itu dua hal yang berbeda. Tapi apakah pernah terjadi perpaduan antar teori? Sangat memungkinkan untuk terjadi perpaduan, hanya saja perlu diruntut dulu cara kerjanya itu seperti apa. Lah, cara kerja teori itu yang disebut sebagai analisis. Bagaimana kita menganalisa gitu. Misalkan teorinya menggunakan teori semiotika, ya analisisnya menggunakan analisis semiotika baiknya. Kalau teorinya semiotika kemudian menggunakan analisisnya fenomenologi, ya jatuhnya tidak sesuai karena fenomenologi menemukan hal yang baru. Sedangkan semiotika tidak menemukan hal yang baru karena sangat arbitrer. Well, itu penjelasan panjang berkaitan dengan semiotika, kemudian definisi, pendekatan, perspektif, teori, dan analisis. Dari semua penjelasan itu, adakah yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya. Silakan. Tadi yang 4 itu apa ya? Yang perspektif sama yang lain-lain itu? Pendekatan, perspektif, teori, dan analisis. Iya, itu apa? Itu bagian dari kajian. Nanti kalau kalian di kajian akan menghadapi kata-kata itu. Pendekatannya apa, perspektifnya apa, teorinya apa, analisisnya apa, gitu. Oh, berarti itu fungsinya cuma buat itu kajian doang. Ya sebenarnya nanti di penciptaan juga disuruh sih sebenarnya. Biasanya teori DKV-nya, gitu, teori media, gitu. Saya yang Oh, memaparkan mind map-nya, baik petanya penempatannya ada di mana sih, gitu, antara pendekatan, perspektif, teori, dan analisis itu kayak gimana sih? Gitu. oh, oke, oke. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Nggak nanya dasarnya dari pendekatan apa, nggak apa-apa Ya, nggak nanya boleh. gitu. Boleh dijelasin, Pak. Apa tuh yang mau dijelasin? Ya, yang Bapak bilang tadi dasarnya. Dasar dari pendekatan itu adalah cara dasar dari pendekatan approach itu adalah cara mendekati. Jadi gini, sebuah teori itu kan tadi saya bilang kan sebuah teori itu hadir pada wilayah fakta-fakta masyarakat gitu kan. Nah, dasar dari cara kita memandang masyarakat itu yang akan membentuk pendekatan dan juga perspektif atau cara mendekatinya. Misal contoh gini lah, ketika kalian di hutan belantara gitu, kalian pernah tahu nggak sih ada pohon tumbang di dalamnya? Ada Ya, yang pernah nggak tahu. lihat? Eh, Nggak tahu, nggak tahu. nggak tahu ya. Kalau pohon tumbang itu tidak disebarkan beritanya, apakah kita ngerti pohon tumbang itu ada?
Ya, Tidak. enggak. Apa gimana? Kalau berita berkaitan dengan pohon besar yang tumbang dalam hutan itu tidak disebarkan, apakah kita akhirnya ngerti ada pohon tumbang dalam hutan? Oh, ya nggak tahu, Pak. Itulah dasar penelitian. Jadi penelitian adalah memberitahukan apa yang tidak diketahui oleh orang lain atau orang banyak. Pendekatan dasarnya adalah keinginan kita untuk mengetahui dari fenomena tersebut. Misal tadi ada pohon tumbang di tengah hutan. Pendekatannya mau menggunakan apa? Mau menggunakan teknologi, artinya terbang aja langsung ke situ, atau mau menggunakan pendekatan alam yang kita jalan dulu ke sana. Gitu. Oke, itu dasar pendekatan. Kebayang nggak sih kenapa kita menggunakan kata pendekatan? Bayang, Pak. Gara-gara kita mau mendekati sesuatu gitu, Pak. Nah, itulah cara mendekati sesuatu lah, itu disebut sebagai pendekatan. Sama seperti DKV. Pendekatannya mau apa? Misalkan melihat fenomena sekarang kan lagi marak tuh kasusnya Mario, kasus Agnes anak umur 15 tahun bisa membongkar Kementerian Keuangan gitu kan. Itu hebat tuh sebenarnya. Uji Haitachi banget ya. Nah, kalau kita ngomongin kasus itulah, ya kan. Kalau cara pendekatan kita adalah pendekatan secara psikologis, maka kita akan mendekati dari cara-cara psikologis orang yang melakukan atau psikologis masyarakat. Tergantung pendekatannya mau apa. Kebayang nggak sih? Oh, oke, oke. Bayang, Pak. Nah, sedangkan kalau misalkan kita sudah menentukan nih, kita mendekati secara psikologi, gitu kan? Kita menggunakan perspektifnya siapa dulu? Perspektif dari psikologi juga kah? Atau mau perspektif hukum? Misalkan. Oh, kalau mau perspektif secara psikologi, oh psikopat itu orang disiksa kok disiksa kok direkam kemudian disebarkan gitu kan? Kan jadi psikopat gitu kan? Nah, perspektif adalah cara pandang, tapi dengan pendekatan yang sama dulu. Jadi setelah menentukan pendekatan, maka kita menentukan perspektif. Mau apa nih yang mau dibahas? Apakah tadi seperti yang sudah saya bilang mau menggunakan perspektif hukum atau menggunakan perspektif orang tua atau menggunakan perspektif masyarakat? Itu akan sangat bergantung dengan pilihan-pilihan yang akan kita gunakan. Kebayang nggak sih? Kebayang Oke, saya, Pak. kita ke pohon tumbang lagi, ya kan? Ke pohon tumbang kita sudah menentukan pendekatan teknologi, misalkan menggunakan udara untuk sampai ke tempat tersebut. Nah, kemudian dari situ kita bisa milih. Kita meneliti dari perspektif apanya? Perspektif penyebab pohon tumbangnya kah? Atau perspektif umur pohon tumbang kah? Atau perspektif dari biologi? Bagaimana pohon itu bisa tumbuh, kemudian dilihat dari gejala-gejalanya, umurnya, dan lain sebagainya. Gitu loh. Paham maksudnya? Yang disebut dengan perspektif. Perspektif Paham, itu adalah paham. cara pandang. Nah, berikutnya teori. Teori itu macam gini. Kan kita sudah banyak nih teori-teori yang ada di luar gitu. Di Indonesia di luar. Kalau di Indonesia tadi semiotika ada hypersemiotika, kemudian ada semiotikanya Charles Sanders, Ferdinand de Saussure, Susan K. Langer, Roland Barthes gitu. Ada banyak banget teori-teori yang bisa digunakan. Teori ini yang akhirnya mendefinisikan gejala tersebut. Kayak tadi contoh kasusnya si Agnes gitu. Menurut teori psikologi A misalkan, bahwa ketika orang ingin mencapai kepuasan, maka dia harus menyiksa seseorang. Kan gitu kan? Nah, itu teori. Menjelaskan sesuatu yang general yang sudah ada pada penelitian-penelitian sebelumnya untuk menjelaskan sesuatu yang ada ketika kita hadapi. Paham nggak sih? Jadi biasanya teori itu definisi-definisi gitu. Berkaitan dengan fenomena-fenomena tersebut.
Ketika kita sudah menentukan cara pandang, itu sudut pandang, perspektif, maka kita akan menentukan teori. Kayak kasus pohon tumbang tadi, Le. Misalnya menggunakan teori biologi gitu, bahwa pohon akan tumbang ketika bla 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 bla. Ketika dia berumur sekian, pohon tersebut memiliki kerentanan pada titik A, B, C, D, E, F, G. Itu perspektif yang diaplikasikan pada teori. Definitif seperti itu. Kebayang? Kebayang. Nah, terakhir, karena kita sudah tahu pendekatannya, perspektifnya, teori yang akan kita gunakan, maka langkah terakhir dari sebuah kajian humaniora, alam, segala macam akan masuk ke wilayah analisis. Bagaimana cara kita menganalisis itu dengan teori yang sama? Nah, gitu. Dalam satu teori itu. Makanya grand teori biasanya sudah memiliki 4 struktur itu. Mulai pendekatan, perspektif, teori, sampai analisis. Biasanya. Termasuk teori semiotika. Seperti yang sudah kalian kerjakan kemarin, itu sebenarnya adalah teori dari Peirce. Charles Sanders Peirce. Nah, itu analisis yang kalian lakukan kemarin. Sedangkan kita itu belajar mulai dari pendekatan sampai ke analisis. Oke, dasar-dasar itu sudah saya sampaikan. Sampai di sini mau ada pertanyaan lagi? Saya masih kurang paham, Pak. Yang apa tuh yang kurang pahamnya? Yang ini, Pak, yang misalkan penanda gimana ya? Misalkan gini, Pak. Penanda warna merah di lampu merah gitu kan, di lampu jalan gitu. Oke. Itu kan tandanya berarti merah kan, Pak, tidak memiliki tanda apa-apa gitu kan. Oke. Maksudnya tidak punya apa-apa gitu. Ini kan contoh aja ya, Pak. Tapi gimana ya, kenapa di masyarakat itu kalau tanda warna merah itu berarti kayak misalnya buat di lampu merah itu kita disuruh berhenti gitu. Oke. Itu contohnya perspektif atau gimana sih, Pak? Oke. Pertanyaan yang bagus, langsung dengan contoh gitu. Tanda seperti yang saya contohkan di depan tadi, ada anjing gitu kan. Kata anjing itu kalau di signifier kan atau dibedah melalui perspektif, melalui teori dan perspektif dan juga pendekatan semiotika, maka kita bisa melihat eksistensi fisik dari tanda tersebut. Kayak lampu merah, ya udah bentuknya lampu merah gitu loh. Kalau didefinisikan tuh. Nah, pada akhirnya kalau ngomongin itu hanya bentuk lampu merah kan tidak bermakna. Ya nggak sih? Kalian menyadari nggak sih sebenarnya benda-benda yang di sekitar kalian itu yang memaknai diri kalian sendiri? Apa yang ada di sekitar kalian itu yang kalian definisikan itu yang memaknai diri kalian sendiri. Oh, bahwa itu mouse, bahwa itu HP, bahwa itu korek, bahwa itu masa depan gitu. Sadar nggak berkaitan dengan hal itu? Sadar, Pak. Jadi kan sebenarnya mereka tidak bersalah ya, gitu kan? Kayak lampu merah gitu kan? Kenapa kita jadi patuh terhadap lampu merah? Coba, kenapa kita jadi patuh terhadap lampu merah? Itu kesepakatan kan. Karena ada Ada peraturannya. konvensi, ada aturan. Aturan, konvensi, kesepakatan, itu yang disebut sebagai konsep mental. Atau signifier. Paham maksudnya? Jadi, kajian semiotika itu adalah mencoba membedah mana sih yang sebenarnya yang tidak bersalah itu tadi gitu kan. HP nggak bersalah, kalian maki-maki karena putus dengan pacar kalian. Oh, ternyata ada konsep mentalnya. Ya HP ya bentuknya cuma HP gitu. Nggak lebih. Bentuknya cuma gitu, berisi perangkat teknologi yang ngebantu kita untuk hidup. Ya udah, itu eksistensi fisiknya. Tapi signifiednya kan beda-beda setiap orang. Ada yang HP isinya chatan dengan mantan gitu kan, atau sedang bermesra-mesraan dengan selingkuhan baru gitu.
Itu konsep mental, di mana itu akan terhubung dengan realitas eksternal atau makna di luar dari benda tersebut. Oke, Berarti, maaf Pak, izin bertanya. silakan. Berarti kayak simbol-simbol atau itu kan berarti memiliki makna konotasi dan notasi ya. Waktu kan saya pernah baca tuh Pak dari yang YouTube Bapak share itu. Kalau dia konotasi itu, bermakna konotasi itu kalau simbol itu memiliki value, emosi, sama eh, kayak asal-usulnya gitu lah Pak. Nah kalau Oke. denotasi ya udah makna sesungguhnya kayak yang disebutkan tadi kalau misalnya lampu merah, kalau misalnya kita melihat dari sudut pandang merah ya itu hanya lampu yang berwarna merah. Tapi kalau misalnya kita memaknainya dengan makna konotasi, eh, warna merah itu kan memilih nilainya itu berarti kita harus berhenti gitu. Itu pokoknya saya masih kurang ngerti gitu deh Pak. Boleh tolong jelasin lagi nggak Pak? Nah, yang kamu katakan itu adalah teorinya Barthes. Perspektifnya Barthes. Antara konotatif dan denotatif. Jadi setiap perspektif ini memiliki tata cara aturan yang berbeda-beda. Yang kalian lakukan ketika tugas pertama itu teorinya Peirce. Sedangkan ini adalah teorinya Saussure. Meskipun pada akhirnya hasilnya sama aja sih sebenarnya. Itu semua menghasilkan ini sama. Iya, betul. Hasil teori kan tidak semuanya harus berbeda. Gitu. Apabila teori itu dimaknai bersama, seperti teori F sama dengan M kali A, bahwa gaya merupakan massa dikali A-nya apa ya? Aku lupa. Percepatan apa ya? Aku lupa. Nah, itu misalkan F sama dengan M kali A ketika kita aplikasikan di berbagai belahan dunia, maka akan sama. Sedangkan teori sosial tuh bentuknya kayak gitu. Yang tadi dikatakan berkaitan makna denotatif konotatif itu teorinya Barthes. Maka dari itu perlu disetting dulu di kepala, kita mau menggunakan pendekatannya siapa. Sebenarnya pengetahuan tentang tanda itu cara membedahnya ada banyak, termasuk dengan teorinya Barthes, teorinya Peirce, teorinya Saussure gitu. Nah, ini adalah teori paling lama dari semiotika. Teori paling sederhana. Kebayang nggak? Kebayang sih Pak. Udah mulai paham. Udah mulai paham. Ada lagi yang masih bingung? Pak, izin bertanya. Silakan. Balik ke yang metodenya Peirce tadi, Pak. Yang termasuk konsep itu apa aja, Pak? Apakah Konsep. cuma kayak makna umumnya doang atau pengalaman kita terhadap objek tersebut atau bisa masuk? Konsep menurut teorinya Charles Sanders Peirce itu adalah konsep yang disepakati. Jadi konsep itu kan berisi ide-ide ya sebenarnya. Jadi kayak misalkan konsep makan enak. Konsep makan enak itu kan ada sesuatu yang disepakati bersama bahwa makan enak itu yang suasananya enak, suasananya menyenangkan, makanannya ingredientnya plus atau bumbu-bumbunya juga mencukupi. Itu konsep. Makan enak itu konsep. Setiap konsep memiliki unsur-unsur pembentuk yang mengatakan konsep tersebut ada. Kalau kalian menyimak dari kemarin sidang terbukanya Pak Pandu, dia mencoba untuk mengkonstruksi konsep wayang. Wabil khusus tentang kayon atau gunungan. Berarti dia membicarakan konsep gunungan yang bagus itu seperti apa. Konsep gunungan yang tidak bagus itu seperti apa. Itu yang disebut dengan konsep. Dan konsep ini antara satu pemikir dengan pemikir yang lain itu berbeda. Kalau dalam Saussure, ini yang mengawali pendekatan strukturalisme atau mencari struktur yang berkaitan antara penanda dan tinandanya, antara benda yang dimaksud dengan makna-makna mentalnya, konsep-konsep mentalnya atau realitas eksternal dari makna tersebut. Kebayang nggak? Pusing. Berarti tiap ya udah pusing. Tiap orang beda-beda Pak konsepnya. Atau ada yang sama?
Ada yang disepakati, ada yang tidak disepakati. Sama layaknya konsep cinta kan tiap orang beda. Kita ngomongin cinta terhadap orang yang sedang jatuh cinta kan berbeda dengan ngomongin cinta terhadap perempuan yang sedang diputus cinta. Perempuan yang sedang diputus cinta akan ngomong semua cowok sama aja. Iya kan? Maka dari itu saya nggak suka sama cowok. Jadi itu gambaran sederhana ya antara satu konsep dengan yang lain. Sebenarnya yang perlu ditanyakan apa yang perlu diperjelas kayak gini mungkin dari kalian mikirnya gini. Ngapain sih kita harus mempelajari tanda yang sangat simpel ini gitu kan? Yang tiap hari kita temui bahwa kita memaknai sesuatu. Iya itu simpelnya gitu. Itu cara berpikir simpelnya. Tetapi aplikasinya kita bisa membaca tanda-tanda yang sebenarnya tidak terlihat oleh sesuatu. Jadi misal gini, sopan santun. Gitu. Kalau kita tidak mempelajari semiotika dengan baik, biasanya untuk adaptasi ke sopan santun itu sangat sulit sekali. Kayak kalian di Jakarta gitu, misalkan ke Jawa. Kalian ketika ketemu sama orang yang lebih tua menunduk gitu kan. Ketika kalian melihat pertama kali, apa sih, kok harus nunduk sih? Gitu. Tapi ketika kalian bisa memahami bahwa, oh ternyata tandanya orang hormat itu kalau di Jawa adalah menunduk. Maka akan langsung mikir, oh penandanya berarti gue harus nunduk supaya petandanya atau maknanya supaya gue bisa dianggap sebagai menghormati orang tersebut. Aplikasinya kayak gitu. Bahkan yang lebih tinggi lagi, penggunaan ini akan digunakan ketika kalian secara tidak sadar ada di lingkungan kerja dengan orang tua, ngobrol tentang masa depan, gitu. Dan lain sebagainya. Aplikasinya sangat banyak sekali. Sebenarnya wilayahnya ke situ sih. Tapi kita belajar dulu dari hal yang remeh-temeh kayak gini. Kayak pengalaman kalian, konsep, konvensi yang sedang hadir, dan lain sebagainya. Gitu kira-kira teman-teman. Mulai pusing ya? Ya begitulah kalau belajar kajian. Ada lagi yang penasaran? Ada lagi yang penasaran? Bapak mau nanya. Ya, silakan. Jadi maksudnya itu yang disepakati itu berarti tanda-tanda yang kayak aturan-aturan gitu kan ya Pak ya? Aturan-aturan secara umum. Oh. Aturan-aturan secara umum itu luas loh ya. Jadi aturan yang disepakati secara umum kayak misalkan hukum tadi lampu merah itu kan udah disepakati secara aturan, kemudian sosialisasi, kemudian menjadi kalau dalam Bartes disebut sebagai mitos. Akhirnya mitos yang kita percaya bahwa lampu merah berhenti. Kalau nggak berhenti gimana? Ya bagi Bartes nggak masalah. Kan itu tanda yang disepakati di masyarakat. Kalau nggak berhenti paling ya ditilang gitu kan. Gitu. Oke, paham Pak. Ini ada yang di komen semua cowok sama aja. Berarti saya mirip Reza Rahardian dong Pak. Ya mirip kan? Kan juga punya alat kelamin yang sama, juga juga makan nasi, makan makanan untuk mengisi energi kan sama gitu kan. Hakikatnya memang gitu. Ya Reza Arab gitu. Ya sama aja memang sebenarnya. Makanya semua cowok kan sama aja bagi cewek yang patah hati. Saya mau nanya Pak, Oke, silakan. agak historikal sih. Tapi peristiwa apa Pak yang bikin ini jadi cabang keilmuan? Peristiwa apa ini menjadi cabang Ini kan ada itunya tuh pemicunya. Oh iya. Apa sih yang menjadi cabang keilmuan? Saussure pertama dia melihat bahwa bahasa itu sebagai sebuah struktur tanda. Penelitian dia tentang itu. Bahasa merupakan struktur tanda. Sehingga dia menguraikan bentuk bahasa menjadi lebih kompleks. Dalam artian dilihat akar dari bahasa itu apa sih sebenarnya. Oh terdapat struktur-struktur di dalamnya. Misalkan pada bahasa, terutama bahasa-bahasa di daerah itu menjadi berbeda dengan bahasa-bahasa kita. Kayak kita ngobrol kayak gini. Nah, ketika Saussure melihat bahwa ternyata ada struktur yang berkembang di situ, maka dia menguraikan pembentuk dari kalimat dalam satu bahasa itu seperti apa. Oh, ternyata ada suku kata. Dari kayak kita suku kata, SUKU,
Suku, K-A-T-A, suku kata. Oh ya udah. Berarti itu struktur pertamanya. Tidak berhenti di situ. Saussure kemudian meneliti kembali apa yang menyebabkan suku kata itu bisa muncul. Ternyata ada pada huruf. Huruf itu bukan A, B, C, D, E, F, G, bukan itu. Kalau A oke, A, huruf vokal it's okay, nggak masalah. A, I, U, E, O kan vokal oke. Tapi B itu bukan B. Bukan BE, bukan BE. Jadi dasar B itu bukan BE, tapi B. Kalian ngomong B tapi E-nya nggak dikeluarin. Cobain deh, di mulut kalian deh. Baru ketika kita tambahkan suara E jadi B. Berarti ketika dia tambahkan vokal dia jadi B. Ketika itu berdiri sendiri, maka dibacanya bukan B, tapi B. B. C juga sama. Cek, 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 cek. Cobain aja. Itu yang digunakan metode Montessori. Dikembangkan oleh metode Montessori untuk memahami, mengajarkan bagaimana bahasa pertama pada anak. Gitu. Jadi kalau mengajarkan ke anak, ini ngomongin perkembangan manfaat dari penelitiannya Saussure ya. Akhirnya ketika anak itu ingin belajar bahasa, bukan diajari tulisan yang kemudian kita ucapkan, enggak kayak gitu. Tetapi yang diajari adalah bentuk dasar dari fonem namanya. Be, 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 bebek. Cara ngajarinya gitu sebenarnya. Dan itu menghasilkan metode-metode Montessori yang hari ini banyak digunakan sekolah-sekolah mahal lah. Yang SPP-nya sama Unindra kalah lah. SPP anak TK kan sekarang lebih mahal daripada SPP Unindra ya kan. Gitu kira-kira. Sejarah awalnya kenapa itu menjadi satu bidang kajian. Lalu berkembang tuh bahwa ternyata nggak cuma bahasa, nggak cuma suku kata, ada juga dari fenomena sosial, fenomena masyarakat, dari puisi, karya sastra, dan akhirnya dilanjutkan kalau dari wilayah strukturalisme karya seni, karya sastra itu oleh Lévi-Strauss. Lévi-Strauss itu membuat formulasi strukturalisme yang kompleks sampai ke tingkat analisis yang sangat kuat. Itu yang digunakan teman-teman di antropologi. Kalau di Indonesia ada Prof. Hedi Ahimsa Putra, dosen UGM, guru besar antropologi, membahas tentang strukturalisme Lévi-Strauss. Begitu kalau mau ngomongin hari ini ya lebih berkembang lagi, bahwa ternyata struktur-struktur itu tidak hanya sekedar bentuk struktur. Ini kita ngomongin strukturalisme ya, berbeda dengan semiotika. Kalau semiotika yang hari ini masih sering dibicarakan adalah semiotikanya Prof. Yasraf, hypersemiotika. Di mana tanda itu bukan menjadi penanda sesuatu saja, tetapi tanda itu sudah mempengaruhi manusia. Menjadi hyper, menjadi lebih sekedar bentuk tanda. Tapi juga membentuk persepsi kita berkaitan dengan hal-hal yang ada di sekitar kita, gadget, itu yang dinamakan sebagai hypersemiotika. Beda lagi nanti ke kajian budaya dan whatever, ada banyak banget. Fenomenologi, hermeneutik, kemudian ke wilayah interpretasi, kemudian ke wilayah persepsi. Ada banyak kalau ngomongin pendekatan. Gitu kira-kira, kebayang nggak sih? Ini gue berasa dongeng ya, dongeng teoritik. Bikin ngantuk sama pusing. Bayang Pak. Kebayang, Pak. Oke. Kalau kebayang, saya stop recordnya. Jadi kalian bisa belajar setelah ini.